Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, alhamdulillah ya ikhwah sekalian, kita bisa kembali berjumpa di pagi hari ini untuk melanjutkan kajian rutin. Di kesempatan kali ini kita akan membahas ilmu ushul fikih dari kitab Taisir Ilmi Ushul Fikih yang ditulis oleh Dr. Abdullah bin Yusuf Al-Judai hafizahullah. Ini pertemuan yang ke-40 ya dari kajian kitab ini. Dan insya Allah kita selesaikan kitab ini dalam 50 pertemuan insya Allah ya. Sebentar lagi. Sekarang di pembahasan tentang kaidah-kaidah istinbat ya, di subtema tentang dilalatul lafzi alal makna ya, petunjuk lafaz terhadap makna. Dan masih dalam yang pertama ya, dalam pembahasan yang pertama yaitu tentang petunjuknya yang jelas ya, wadihud dilalah. Ya, di mana dalam buku ini, dalam kitab ini dikemukakan 4 macam. Ya, masing-masing dari wadih adilalah dan ghair wadih adilalah. Itu masing-masing ada 4 ya, di mana ini merupakan rincian yang lebih banyak dari Thariqah Hanafiyah ya. Thariqah Hanafiyah. Jadi lebih rinci. Ya, jadi tidak diambil dari Thariqah Al-Mutakalimin ya, yang membagi hanya kepada 2 saja, hanya kepada muhkam dan mutasyabih saja. Sebagaimana yang sebelumnya sudah kita jelaskan. Sekarang yang nomor 3-nya ya, sebelumnya sudah dibahas tentang zahir dan nas. Sekarang al-mufassar. Ya, di PDF ini halaman 298. 298. Al-mufassar ya, mufassarnya yang ditafsirkan, yang diberikan tafsir. Susunannya itu kan dari mulai zahir lalu nas, itu semakin kuat susunnya dari yang terlemah sampai yang terkuat. Ya, jadi kejelasannya itu kan berbeda-beda ya. Jadi petunjuk makna ya dari dalil itu ya, ada yang jelas, ada yang tidak jelas. Nah, yang jelas itu bertingkat dari yang mulai yang zahir itu yang jelas yang menunjukkan kepada makna tetapi atau kepada hukum tertentu ya, tetapi bukan menjadi inti dari pembicaraan. Ya kan? Seperti wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, di situ jelas menunjukkan halalnya jual beli dan haramnya riba, tetapi konteks ayat itu tidak sedang menjelaskan halalnya jual beli dan haramnya riba, tapi untuk membedakan antara jual beli dan riba, di mana orang-orang jahiliyah itu menyamakan. Ya, jadi itu zahir ya.
dan tentu saja menerima adanya takwil dan nasakh ya. Nah, kalau yang nas itu lebih kuat lagi di mana dia menjadi pembicaraan utama ya, maksud dari siyakul kalamnya ya, berbeda dengan zahir. Jadi lebih kuat nas ya, walaupun nas juga itu tetap bisa mengandung atau menerima adanya takwil dan nasakh juga ya, menerima adanya takwil dan nasakh. Dan yang ketiga mufassal, ta'rifuhu definisinya huwa madalla binafsihi ala ma'nahul mufassal, yaitu yang menunjukkan dengan dirinya sendiri terhadap maknanya yang terperinci, ya mufassali tafsilan laisa ma'ahu ihtimalun li ta'wil. Ya, bersamanya tidak ada kemungkinan untuk takwil ya. Nah, ini jadi lebih kuat lagi kalau mufassal itu tidak lagi menerima takwil. Kenapa? Karena sudah jelas, sudah tertuju maknanya itu. Ya, misalnya qauluhu ta'ala walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanina jaldatan. Orang-orang yang menuduh berzina ya terhadap perempuan-perempuan ya eh, yang menjaga diri ya. Kemudian mereka tidak bisa mendatangkan 4 saksi ya. Ini syaratnya harus 4 saksi. Maka deraklah mereka. Cambuklah mereka sebanyak 80 cambukan. Ya, fadzikrul adad ya, dan maka menyebutkan bilangan ya menafikan kemungkinan adanya takwil. Ya, karena bilangan itu adalah sesuatu yang jelas ketika disebutkan di sini 4 saksi, maka tidak bisa dialihkan maknanya kepada yang selain darinya. Jadi ketika disebut bilangan itu qat'i, yaitu sudah jelas, maka tidak boleh ditakwil lagi. Ya, deralah mereka 80 kali. 80 kali itu sudah jelas. Ya, gitu. Jadi tidak bisa ditakwil lagi. Tidak mengandung kemungkinan takwil. Wa min hadza kullu lafzin jaa mujmalan fil kitab. Ya, di antara hal ini juga termasuk contoh ini adalah seluruh lafaz yang datang secara mujmal di dalam Al-Qur'an. Ya, waja'ati sunnah bi raf'i ijmalihi. Ya, dan datang sunnah menghilangkan kemujmalannya itu wa fassaratu dan menafsirkannya fahuwa mufassar, itu juga sama tergolong kategori mufassar. La yahtamilu ta'wila bimakna ghairi ma fussiru bihi. Tidak mengandung kemungkinan takwil dengan makna yang selain ditafsirkan itu. Kalafzi sholah wa zakat, seperti lafaz sholat, zakat, fi qauli ta'ala wa aqimus sholat wa atuz zakat, mendirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Ya, itu kan di dalam Al-Quran disebutkan secara mujmal, artinya belum jelas, artinya butuh kepada penjelasan sholat itu bagaimana. Ya, apakah dia dipahami dengan mana secara bahasa atau menjadi istilah khusus, itu mujmal. Tetapi oleh sunnah di dalam hadis dijelaskan oleh Nabi bagaimana sholat itu dipraktekkan oleh Nabi. Ya, di mana memahami istilah-istilah berarti dia termasuk hakikat syariah ya, sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya. Bukan dalam makna bahasa. Ya, faqad jaa fi sunnah tafsir dzalikal ijmal, sungguh telah datang di dalam sunnah tafsir yang mujmal tersebut bibayani sifati sholati wa ahkamiha,
dengan penjelasan sifat sholat dan hukum-hukumnya, wa asnafiz zakah dan eh, asnaf maksudnya golongan ataupun macam-macam zakat ya wa maqadiriha dan ukuran-ukurannya wa mayatasiru biha dan apa yang berkaitan dengannya fadhaharul maqsudu maka nampaklah maksudnya bitafsili sunnah dengan rincian sunnah bima la yubqi majalan ditakwili tilkal alfazi ya dengan sesuatu yang tidak menyisakan ruang ya untuk mentakwilkan lafaz-lafaz tersebut. Artinya dengan penjelasan tafsir dari Nabi SAW dalam hadis itu menjadi jelaslah ya kata-kata mujmal dalam Al-Quran sehingga tidak perlu kepada atau tidak menyisakan ruang untuk ditakwil dipahami dengan makna lain. Tidak bisa misalnya orang-orang liberal atau orang-orang yang tidak paham terhadap syariat misalnya ya memahami sholat dengan makna lain misalnya. Ya mengarahkan kepada makna bahasa misalnya sholat doa dengan berdoa berarti sudah sholat itu misalnya ya ini tentu menyalahi ya keluar dari ya sesuatu yang sudah jelas yang sudah qat'i karena Nabi SAW telah mentafsirkan ya lafaz-lafaz itu dalam contoh beliau secara langsung. Hukmuhu ya hukum terhadap petunjuk dalil yang mufassar ini bagaimana ya? Yang pertama yajibul amalu bihi. Wajib mengamalkannya ya, alal wajhil ladzi warada tafsilu alaihi terhadap bentuk yang datang rinciannya atasnya. Maksudnya sholat ya, kemudian sudah dijelaskan oleh Nabi tata cara bagaimana sholat ya maka wajib mengamalkan rincian atau tafsiran dari Nabi tersebut. Nomor dua ya kebalu an yarida alaihi naskhu fi ahdi tasyri menerima datangnya nasakh. Nah, kalau yang mufassar ini dia masih menerima nasakh. Tentu nasakh harus dengan dalil ya. Jadi dia hanya berlaku ketika zaman Nabi ya, ketika syariat masih turun. Idza kana minal ahkami allati yadkhuluhan naskhu apabila memang termasuk hukum-hukum yang boleh dimasuki oleh nasakh ya, maksudnya hukum-hukum fikih, hukum-hukum amalan bisa menerima nasakh kalau berupa khobar, berita-berita ya tentang akhirat itu tidak menerima nasakh ya. Lalu apa bedanya antara mufassar dan ta'wil ya? Al-farqu bainahu wa bainat ta'wil. Perbedaan antara tafsir ya atau mufassar ya dengan ta'wil ya bedanya adalah kullu minhuma tabinun lil murad minan nas ya ini persamaannya dulu ya masing-masing dari keduanya adalah menjelaskan yang dimaksud dari nas ya baik tafsir menjelaskan yang dimaksud oleh nas atau juga, dan begitu juga takwil. Lalu bedanya apa? Lakinnal mufassar tabyinun min kibali syari'. Ya, kalau bedanya kalau mufassar itu adalah penjelasan dari pihak syariat, dari pihak Allah yang memberi syariat bahwa qat'iyun dan maka dia itu qat'i fi ta'yinil burad dalam menentukan apa yang dimaksud dari nas tersebut. Amma ta'wilu adapun ta'wil fatabiyinun bil ijtihad. Nah, sedangkan ta'wil itu adalah penjelasan dengan ijtihad. Bukan langsung dari dalil ya. Jadi ta'wil itu. Jadi dalam memahami nas-nas yang bersifat zohir ya sebagaimana yang sebelumnya kita bahas ya atau juga bersifat nas yang masih menerima kemungkinan ta'wil selama apa namanya memungkinkan untuk ditawil ya itu bisa.
Wa makana kadzalik falaisa biqat'in, dan apa yang seperti itu artinya yang takwil tersebut bukanlah sesuatu yang qat'i. Karena makanya takwil antara satu ulama dengan ulama lain bisa jadi berbeda. Karena bukan sesuatu yang qat'i ya. Fi ta'yinil murad, dalam menentukan maksudnya. Kemudian yang keempat, nah ini yang paling tinggi ya dari eh, yang jelas petunjuknya ya wadihud dilalah, yaitu al-muhkam ya. Ta'rifu, definisinya, huwa madalla binafsihi dilalatan wadihatan, yang menunjukkan dengan dirinya sendiri ya petunjuk yang jelas ala maknahu alladzi, terhadap maknanya yang la yaqbalu naskhon wa la yahtamilu tawilan, yang tidak menerima nasakh dan tidak ya berkemungkinan, tidak mengandung kemungkinan ditakwil. Jadi muhkam itu tidak bisa dinasah dan tidak bisa ditakwil. Jadi ini lebih kuat, yang paling kuat. Misaluhu, misalnya ya nususul aqaidi ya, nas-nas akidah. Kal iman, seperti iman, wa tauhid, fa innaha la taqbalu tabdil, dia tidak menerima adanya perubahan, wa taghyir ya, penggantian dan perubahan, kamala tahtamiru ta'wil, sebagaimana juga dia tidak menerima kemungkinan takwil, ya ana takwil ijtihad, karena takwil itu adalah ijtihad, wa mithluha layan dari tahta ma yajuju fihi ijtihad, dan yang semisal dengannya itu tidak tercakup di bawahnya kebolehan untuk berijtihad padanya. Yang kedua, an-nususul lati amarat bi ummahatil fadail, nas-nas yang memerintahkan terhadap pokok-pokok ya yang menjadi keutamaan, allati la yutasawwaru laha, yang tidak bisa terbayang adanya tabdilun au taghyir, penggantian atau perubahan, kanususi birril walidain ya, seperti nas-nas tentang berbakti kepada kedua orang tua, wasilatil arham, silaturahim, wal amri bil adli, memerintahkan kepada yang adil, wal ihsan, buat baik, tahrimi zulmi wal udwan, mengharamkan kezaliman dan permusuhan. Ini adalah pokok-pokok akhlak ya yang utama, keutamaan tidak mungkin adanya nasakh ya, tidak dinasah. Yang ketiga, al-qawaidul ammah, kaidah-kaidah umum, allati qomat 'alaiha syara'i'ul Islam ya, yang syariat Islam tegak di atas kaidah tersebut. Karafil haraj ya, seperti menghilangkan kesulitan, waman idzarar, melarang adanya kebandorotan, wa'tibaril umuri bimaqasidiha, dan menganggap perkara-perkara itu tergantung kepada maksudnya. Ini kaidah-kaidah ya yang umum bisa berlaku sehingga tidak dinasakh. Yang keempat, ahkamun far'iyah juz'iyah waradan nasu bita'bidiha. Hukum-hukum far'iyah ya, maksudnya hukum fikih ya, juz'iyah yang kasuistik ya, jadi parsial ya, bukan hukum yang menyeluruh ya, bukan kuliah. Yang datang nas ya menyatakan keabadiannya, bitakbidiha, jadi dianggap bahwa hukumnya berlaku untuk selamanya. Alal wajhil mufassar ya, dengan bentuk yang mufassar ya, yang sudah jelas tafsirannya, alladzi warada dzalika nasubihi, yang nas itu datang dengannya, kama fi haditsil mi'raj, sebagaimana dalam hadis al-mi'raj ya, maksudnya Isra dan Mi'raj ya, ketika Rasulullah mi'raj ke atas langit.
fi qissati fardis sholawat, ya, dalam kisah mewajibkan sholat-sholat wa muraja'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam Rabbahu ta'ala, dan kembalinya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Rabbnya ta'ala. Jadi ketika diperintahkan sholat itu kan awalnya 50 kali, ya, 50 waktu sholat. Maka beliau kembali kepada Allah untuk memohon keringanan. Karena itu kan dalam peristiwa Isra Mi'raj, ya, Mi'raj ke langit, ya, ketika setelah sampai di langit ketujuh yang paling atas, ya, paling batas seluruh makhluk itu Sidratul Muntaha, ya, beliau di situ berjumpa dengan Allah, ya, dan ini menjadi ikhtilaf, ya, di kalangan ulama apakah melihat Allah ataukah tidak, gitu, ya. Tapi yang rajih, ya, tentu tidak melihat apakah kalau berbicara langsung, ya, berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Pada saat itu diberikan kewajiban, ya, 50 waktu sholat, lalu turun, ya, dan bertemu dengan Nabi Musa, ya, dan Nabi Musa memerintahkan, mengusulkan, ya, menyarankan untuk kembali lagi, ya, memohon keringanan karena umatmu tidak akan kuat. Dari mana Nabi Musa tahu? Ya, berdasarkan pengalaman dia bersama kaumnya, ya, kaum Bani Israel yang selalu ingkar. Maka Nabi Muhammad naik lagi ke atas, ya, memohon keringanan, ya, sampai diturunkan, ya, dari 50 ke 40, lalu naik, turun, lalu naik lagi. Nabi Musa menyuruh untuk naik lagi, turun jadi 40, lalu memohon keringanan ini jadi 40, jadi 30, 20, 10, sampai terakhir 5. Ketika 5 itu juga sebetulnya Nabi Musa masih menyuruh untuk minta lagi keringanan, umatmu tidak akan kuat. Tapi kata Rasulullah, aku sudah malu, ya, untuk bolak-balik memohon keringanan. Sehingga akhirnya ditetapkan 5 waktu, ya. Hiya khamsun wa hiya khamsuna la yubaddalul qawlu ladayya. Nah, tetapi walaupun 5, ya, 5 waktu, pahalanya sama dengan 50. Karena dilipat gandakan, ya. La yubaddalul qawlu ladayya, tidak diganti, tidak dirubah, ya, qaul, ketetapan, maksudnya ketetapan ini ladayya di sisiku. Jadi ketika diberikan keterangan seperti itu tidak akan dirubah, ya, berarti menunjukkan tidak menerima adanya nasakh. Fa hadza nassun muhkamun. Ini adalah nas yang muhkam, la yaqbalu ta'wilan, tidak menerima adanya ta'wil, walah naskhan, dan juga tidak menerima adanya nasakh annas salawati khamsun fil yaumi wal laila, bahwa salat itu, salat yang wajib itu adalah 5 waktu pada sehari semalam. Hukmuhu yajib, bukan an wajib secara qat'i, secara pasti. Al-amalu bimadalla alaihi, mengamalkan dengan petunjuknya, wa huwa a'la aqsam al-wadihi ad-dilalah, dan dia adalah macam yang tertinggi dari wadih ad-dilalah, yang petunjuknya jelas, martabatan, ya, paling tinggi martabatnya. Wa huwa hujjatun qat'iyatud dilalah, dan dia adalah hujah yang qat'i, ya, dilalahnya, petunjuknya. Itu, ya, pembahasan tentang wadi ad-dilalah. Kita lanjut ke berikutnya yang tidak jelas. Nah, ini juga sama, bertingkat, ada 4 tingkatan. Yang petunjuk maknanya tidak jelas, ghairu wadihi ad-dilalah. Ini sebenarnya secara masalah harusnya al-wadihi itu kan tidak ada alif lamnya, mudhaf, ghairu wadihi ad-dilalati, cuman karena dia mustaq, wadih itu bisa, ya, didatangkan alif lam, ini pengecualian dalam ilmu nahwu. Ta'rifuhu, definisinya, huwa ma la yadullu alal murad, yang tidak menunjukkan kepada yang dimaksud, minhu, ya, dengan darinya, binafsi sigatihi, dengan
bentuk lafaz sendirinya, ya bentuk lafaznya sendiri. Bal yatawaqqafu fahmul muradi minhu, ya tetapi memahami maksud darinya itu tergantung ala amrin khariji, kepada perkara yang di luar darinya. Jadi kalau hanya memahami dari lafadznya itu saja, itu belum bisa dipahami. Dia perlu kepada hal-hal yang lain, ya keterangan-keterangan lain untuk memperjelasnya. Jadi ini ya yang dimaksud dengan ghairu wadihi dilalah. Maratibuhu, tingkatan-tingkatannya itu durakum min aqsamihi taliyah, ya diketahui dari pembagian-pembagian di bawah ini. Fahiya murattabatun, dia itu disusun ya hasbal aqalli fil khafa'i wal ghumudi, ya sesuai dengan yang paling sedikit, ya paling rendah dalam ketidakjelasannya. Jadi khafa itu yang tersembunyi, gumud rancu. Jadi maksudnya adalah ketidakjelasan. Ilal asyad bidzalika, sampai kepada yang lebih parah, lebih kuat ya dalam ketidakjelasannya. Fal khafiyyu, nah di sini pembagiannya yang pertama adalah khafi. Yang paling rendah, azharu minal muskil, itu lebih nampak daripada muskil. Artinya lebih ringan ketidakjelasannya daripada muskil. Nah yang kedua muskil. Wal muskilu azharu minal mujmal, dan muskil ya itu lebih nampak daripada mujmal. Artinya lebih ringan ketidakjelasannya daripada mujmal. Wal mujmalu azharu minal mutasyabih, dan mujmal lebih jelas daripada, artinya lebih nampak daripada mutasyabih, artinya lebih ringan ketidakjelasannya, dan mutasyabih inilah yang paling tinggi ketidakjelasannya. Yang pertama al-khafi. Ta'rifuhu, definisinya, huwa lafdzul ladzi yadullu ala ma'nahu dilalatan zahiratan, adalah lafaz yang menunjukkan kepada maknanya dengan petunjuk yang jelas. Lakin fintibaki maknahu ala ba'dil afrodi khafa'un wa gumudun yahtaju kashfuhu ila nazarin wa ta'ammulin. Ya, tetapi dalam menerapkan maknanya ya kepada sebagian afrod, ya kepada sebagian individu ya ataupun kepada salah satu dari maknanya, itu ada khofa, ya ada ketidakjelasan, ketersembunyian, wa gumudu, dan kerancuan, yahtaju kasfuhu, ya untuk menyingkapnya butuh ya ilana zorin, kepada pengamat pemikiran dan pengamatan, ya. Wasababul khafa'i fi hadzal fardi, sebab tidak jelasnya di dalam hal ini, di dalam satuan ini, anna fihi sifatan zaidah ala sairil afrad, bahwa di dalamnya ada sifat yang lebih ya dari seluruh afrodnya, seluruh satuan-satuan yang makna yang dikandungnya, begitu ya. Auna kesatan anhum, atau kurang dari mereka. Aulahu ismun khos, auradal istibaha, atau dia memiliki nama yang khusus ya yang mendatangkan kemiripan. Misaluhu, misalnya qauluhu ta'ala, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri ya laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah kedua tangannya. Lafdzus sarik maknahu zahir, lafad sarik pencuri maknanya zahir, jelas. Wa huwa man ya'khudul mal min hirzi mislihi ya khufyatan.
adalah orang yang mengambil harta ya dari tempat uang ya yang semisal dengannya kufiatan secara tersembunyi ya. Nah, jadi maknanya secara tersembunyi, artinya sembunyi-sembunyi ya ngambilnya itu, tidak secara terang-terangan. Makna dari syarik itu. Lakin hadzal makna, tetapi apakah makna ini hal yang tobiku alama tusamihil amma an-nasyal wan nabash? Apakah makna ini juga berlaku ya kepada ya yang dinamakan oleh orang-orang secara umum dengan nasyal dan nabash ya. Kalau nasyal itu artinya dia merampok ya secara terang-terangan. Kalau nabash itu yang mencuri pakaian ya atau kain kapan itu dari mayit ya, jadi mayit di kuburan digali ya, itu nabas ya, diambil itunya kainnya gitu ya. Mencuri kain kapan. Nah, jadi di situ ada ketidakjelasan apakah makna syari pencuri itu juga diberlakukan kepada makna nasyal ya yang merampok yang secara terang-terangan, atau juga nabas ya. Nabas itu berarti kan dia mengambil harta yang tidak ada pemiliknya kan, tidak ada pemiliknya. Orang yang sudah meninggal tidak memiliki lagi, jadi tidak ada pemiliknya. Ya, an-nasyal fihi sifatun zaidah ala sifati sarik. Nasyal itu di dalamnya ada sifat yang lebih daripada sifat sarik pencuri. Fa innahu jama'a waswahu, dia mengumpulkan sifatnya ya, yaitu mengambil harta orang lain gitu ya, bukan miliknya. Wa zada maharatan fihi wa jur'at, dan menambah maharah keterampilan padanya dan keberanian, itu secara terang-terangan kalau nasyal. Wan nabas dan nabas nakoso kurang waspan anisari ya sifat dari pencuri, wa huwa kaunuhu la ya'khudhu mamlukan min hirzin ya, ya dia adalah keadaannya tidak mengambil yang dimiliki dari tempat harta, maksudnya dari harta yang dimiliki oleh orang lain ya, orang lain yang semisal dengannya. Artinya sama-sama manusia ya yang memiliki harta itu. Jadi kalau misalnya harta yang ada di mayit misalnya, atau kain kapan ya, yang dikubur ya, itu kan bukan ada di tangan orang lain ya, bukan ada di tangan orang yang hidup begitu. Jadi di situ ada sifat yang kurang di dalam nabas itu. Ya, jadi apakah termasuk dalam kategori syarik atau tidak? Fal ijtihad al-haqon nasyal bisarik li'annahu istawu amba wasfahu wa zada wa huwa awla bitanawulihi al-hukma lakin ikhtalafal fuqaha'u fin nabas. Nah, maka ijtihad. Nah, jadi dari sesuatu yang khafi ini yang ada kekurang jelasan, ketidakjelasan, maka perlu ijtihad ya. Yaitu di sini ijtihadnya memasukkan ya nasyal, orang yang mencuri dengan terang-terangan yang merampok, dimasukkan dalam kategori syarik, jadi sama ya dengan syarik li'annau istawa abawasfahu, karena dia mencakup sifat dari syarik itu, wazada dan ada tambahan lebih, itu secara terang-terangan. Bahwa aula bitanawuli al-hukma, dan dia lebih utama ya dengan
diperolehnya hukum ya baginya. Lakin ikhtal fuqaha, tetapi para ahli fikih berbeda pendapat fil nabas tentang nabas. Faminhum man alhaqahu bisarik, di antara mereka ada yang memasukkannya ke dalam makna sarik, wa minhum man ja'ala naqsa fi wasfihi anisarik, dan di antara mereka ada yang menjadikan kekurangan di dalam sifatnya itu dari sarik subhatan, adalah subhat yudra'u bihal haddu, ya yang apa namanya, diringankan ya dengannya hukuman hadnya. Jadi tidak seperti sarik ya. Kalau sarik itu kan jelas ya, di situ hukumnya dipotong ya gitu, tangannya. Dan ini juga nanti kan di dalam hadis dijelaskan lagi batasannya ya, minimal 1/4 dinar ya yang dicurinya itu. Nah, hukumnya la yu'malu bihi ila ba'da izalatil khufai bin nazar, tidak diamalkan ya, karena memang ketidakjelasan ya, belum jelasnya itu kecuali setelah dihilangkan ya ketidakjelasan itu dengan pengamatan ya, dengan pemeriksaan pengamatan. Fa in dhaharu anna labdu yatanawaluhu biwajhi min wujuhi dilalah, maka jika telah nampak bahwa lafaz ya lafaz itu terkandung di dalamnya dengan satu bentuk dari bentuk-bentuk dilalah, akhadha hukma madala alaihi dzalika lafzu, maka hendaklah dia mengambil hukum yang ditunjuki oleh lafaz tersebut. Wa illa lam ya'khudh hukmahu, dan jika tidak maka jangan mengambil hukumnya, jangan disamakan hukumnya. Jadi perlu diperiksa dulu, diamati dulu ya, apakah masuk kategorinya atau tidak ya, dalam seperti dalam contoh yang tadi dibahas. Al-muskil ya, yang kedua muskil. Ta'rifuhu, definisinya huwa lafdzul ladzi la yadullu bi sigati alal muradi minhu. Ini semuanya sama ya, karena memang lafaz yang tidak menunjukkan dengan bentuknya sendiri ya, terhadap maksudnya. Wa inna ma yatawaqqafu fahmul muradi minhu ala qarinatin kharijiyah ya, tetapi memahami maksudnya tergantung kepada qarinah, keterangan lain ya, yang di luar darinya, yumkinu tawassulu ilaiha an tariqil bahsi, yang memungkinkan sampai kepadanya dengan cara penelitian. Misaluhu, misalnya yaridu fi suratain, terdapat dalam dua bentuk. Yang pertama al-lafzil mushtarak, lafaz mushtarak. Ya. Kalladzi taqaddama tamtsilahu biqauli ta'ala, sebagai seperti yang telah terdahulu contoh pemberian contohnya ya, dengan firman Allah Ta'ala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru ya. Kata quru itu ya mustarak baina tuhri wal haid, fa ayyuhumal murad, mana dari keduanya yang dimaksud. La riba ananam salab dzikru fil ayat la yarfa'ul iskal, ya tidak ragu bahwa lafaz quru sendiri di dalam ayat tidak mengangkat, tidak menghilangkan kemuskilan ya, kerancuan ya, ketidakjelasan. Wa yubayyinul murada bi nafsihi, dan menjelaskan maksudnya dengan dirinya sendiri. Bal yahtaju ila qarinatin kharijiyah, tapi butuh kepada qarinah ya dari luar yang tak tamidu ala dzon, yang bergantung kepada penelitian dan ijtihad. Walidza kana min mawaridi ikhtilafil fuqaha, sehingga oleh karena itu dia termasuk tempat-tempat yang jadi ikhtilafnya para ahli fikih. Ya, jadi yang pertama adalah lafaz mustarak. Jadi lafaz mustarak itu termasuk
ke dalam muskil ya yang tidak jelas. Dia jadi musyarak itu kan satu lafaz memiliki banyak arti. Jadi untuk diambil ditentukan mana makna yang dimaksud dengan lafaz itu karena ada beberapa makna gitu. Ya, sehingga membutuhkan keterangan lain untuk menentukan makna yang dimaksud darinya. Yang kedua an-nassain, dua nas zahiruhuma ta'arud ya, yang zahirnya secara nampaknya itu dari kedua nas tersebut itu ada kontradiktif. Zahirnya bukan hakikatnya. Jadi secara hakikat tidak mungkin hadis ayat itu bertentangan. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Ya, gitu. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an? Kalau Al-Qur'an itu datang dari sisi Allah, tentu akan ada di dalamnya kontradiktif yang banyak. Jadi terlihat bertentangan itu hanya akal kita saja, belum sampai kepada hakikat. Sehingga terlihat bertentangan. Secara hakikatnya tidak bertentangan. Makanya dalam ilmu ushul fikih ini dikaji bagaimana menyikapi yang secara zahir kelihatannya bertentangan. Misalu dan misalnya minal kitab dari Al-Quran qauluhu ta'ala fi surati sajdah yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Ma qawlihi azza wa jalla fi suratil ma'arij ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sana. Ya. Nah di sini secara zahir kan mengatur urusan dari langit kepada bumi, kemudian ya rujuilai ya naik kepadanya pada satu hari yang ukurannya 1000 tahun ya dari yang kalian hitung. Ya dengan firman Allah ya di surat lain Al-Ma'arij, malaikat itu naik waruhu ya dan ruh malaikat, maksudnya malaikat Jibril kepadanya pada satu hari yang ukurannya 50.000 tahun. Fahadha muskil. Ini muskil yang memberikan problem gitu ya, muskilah ini ya. Muskil ini. Wa minal ulama man taqahhamal jawab faqala bijtihadihi wa minhum man tawaqqafa wa hadha sya'nul alim indal ajzi an tawfiq baina ma zahiruhu at-ta'arud wa huwa waridun fil ahkam fi ghairiha. Ya, dan di antara ulama ada yang berani menjawab dengan ijtihadnya. Ya, di antara mereka ada yang tawakuf, menangguhkan ya, tidak memberikan jawaban. Dan ini adalah kondisi seorang alim ketika tidak mampu untuk mendapat petunjuk ya, taufik di antara yang zahirnya ada pertentangan dan dia terdapat baik dalam hal hukum ataupun yang lainnya. Kalau di sini kan bukan berkaitan dengan hukum ya, jadi yang dalam ayat pertama itu 1000 disebutkan 1000 tahun ya ukuran satu hari ketika naik ke atas itu, sedangkan di ayat keduanya 50.000 tahun. Ini kan secara zahirnya bertentangan. Faminal aqwal fi raf'il iskal, di antara perkataan untuk menghilangkan kemuskilan anau fil maudi'aini yaumul qiyamah, bahwasannya dalam dua tempat itu adalah hari kiamat. Wal makna ana zaman yatulu bihasabi syada'idil waqi'ati fihi fa yatulu ala qaumin wa yaksuru ala akhirin bihasabil a'mal. Jadi di antara penjelasannya ya, pada hari kiamat bahwa waktu itu bisa panjang ya, tergantung kepada kesulitan yang terjadi padanya dan juga
bisa jadi dia terasa panjang terhadap satu kaum dan pendek terhadap kaum yang lain, tergantung amalnya. Ya, jadi mengkompromikan gitu kan, karena dua-duanya kan adalah ayat yang tidak bisa ditolak ya. Salah satunya harus diterima semuanya, berarti ini cara mengkompromikannya bagaimana, thariqatul jam'i. Nanti akan dibahas secara khusus tentang masalah ini jika ada pertentangan ya secara sahih. Ada metodenya. Wa an ibni Abi Mulaika qala sa'ala rajulun ibn al-Abbas an yaumi miqdaru al-sana qala fattahamahu ya faqila lahu fihi faqala ma yaumun kana miqdaru 50 al-sana faqala inna ma sa'altuka lituhbirani faqala huma yaumani dzakarahumullahu azza wa jalla wallahu a'lamu bihima wa akrahu an aqula fi kitabillahi bima la a'lam. Ya, jadi Ibnu Abbas sendiri tidak menafsirkan karena dia tidak tahu ya. Fatahamahu, maka dia menuduhnya, artinya dia menanyakan tentang dua hal ini ya, tapi Ibnu Abbas menolak gitu ya, apa yang dia tanyakan itu. Orang tersebut, saya bertanya kepadamu itu agar engkau menjawab, beritahukan ya. Jadi apakah orang yang bertanya ini betul-betul ingin bertanya atau memang punya akidah yang menyimpang sehingga fatahamahu ya. Ibnu Abbas mencurigai dia, tetapi jujur dia ingin bertanya. Maka Ibnu Abbas menjawab bahwa itu 2 hari yang Allah sebutkan yang aku tidak tahu. Jadi tidak menafsirkan. Wa mithaluhu minas sunnah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ya inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la adwa wala safara wala hama. Wa qala A'rabi ya Rasulullah fama balu ibili takunu fi ramli ka'annaha dhaba. Ini masih panjang ya bahasa kalian penjelasannya. Mungkin kita cukupkan dulu ya sampai sini. Insyaallah kita lanjutkan lagi dalam pertemuan-pertemuan yang lain. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun nuhun Ustaz. Pendah damang. Atosan. Ya.